Hai Armel. Hai Vira, hai guys. Jadi nama aku Arnella. Aku tinggal di Korea Busan. Sekarang aku di sini kuliah tahun ketiga televisi, jurusan pertelevisian. Jadi ya, Kalau halo. boleh tahu kuliahnya di mana? Aku kuliahnya di Dong-A University, Busan. Oke. Hmm. Nih, selama di Korea, kesibukan kamu apa aja? Kesibukan aku paling di Korea tuh kuliah. Kalau sekarang lagi banyak tugas banget karena ini akhir kan. Eh, Terus paling hangout bareng temen sih, udah itu doang. Oh gitu ya. Kayak di drama-drama nggak sih? Kayak barbecue gitu-gitu, grill, Oh baju. iya, tapi rata-rata barbeque di sini itu babi, jadi Oh, aku nggak bisa makan. oh iya. Iya, ada Oke. daging sapi, cuman ada daging sapi kayak Hmm. ada malah. Ada daging sapi cuman kayak mahal, bisa dibilang mahal. Di sini yang murah tuh daging babi. Oke. Nih, Hmm. kan sekarang kan kita lagi ngalamin pandemi nih ya. Apa Mhm. aja sih yang kamu hadepin gitu selama di sana? Ada gak sih kayak aktivitas kamu tuh jadi kehambat gara-gara COVID? Sebenarnya kalau aktivitas sih nggak ada karena, personally aku tuh sering di rumah. Terus kayak aku tuh jarang keluar orangnya kalau di sini, kecuali kalau kayak teman-teman aku ngajak makan atau gimana, atau, misalkan pas masuk kuliah terus ada temen yang ngajak makan tuh baru makan. Jadi kayak baru pergi makan maksudnya, bukan baru makan pas diajak ya. Terus habis itu, ya nggak ada, cuman bete aja disuruh pakai masker, kayak susah susah aja sih, kayak harus pakai masker. Terus kalau di sini tuh rada ribet, kayak harus nyatet ini, nyatet itu, terus harus ada QR code. Terus kalau nggak ada QR code tuh kadang suka ditolak, terus kadang ada yang kalau foreigner nggak boleh masuk, udah kayak gitu. Oke. Itu sih. Mm-mm. Terus kondisi di Korea sekarang gimana? Kalau di Koreanya sendiri tuh makin banyak banget, apalagi di Seoul ya, kan aku tinggalnya di Busan. Kalau di Busan sih lagi banyak-banyaknya banget, sampai aku offline lagi kan, aku online lagi kan. Awalnya tuh aku udah offline, udah masuk kuliah, Di Korea cuman sempat di offline. di online lagi. Jadi sekarang udah pokoknya udah, kayak tempat makan, bar, klub, itu tutup. Kalau bar sama tempat makan paling, batas minimal buka itu cuman sampai jam 9 gitu. Terus kayak langkah-langkah gitulah. Hmm. Terus ada gak sih cara pemerintah Korea nanganin COVID tuh kayak gimana? Kalau cara pemerintah di sini tuh strict banget sih, kayak kalau misalkan waktu kemarin yang waktu pertama-tama kali gedenya Covid tuh parah banget, kayak sampai lockdown 2 minggu beneran nggak ada yang boleh keluar. Bener dan dan beneran nggak ada yang keluar gitu. Kayak ya takut, masyarakatnya pada takut sama Covid, sama aturan pemerintahnya. Terus, di sini juga kalau misalkan ya itu tadi, kayak tempat makan, mall, klub, bar, kayak tutupnya ya cuman bisa boleh sampai jam 9 tuh. Terus kayak, ya sebelum masuk tempat makan tuh harus nyatet, nama, alamat, sama nomor HP, in case di tempat itu ada yang kena, jadi langsung didatengin, langsung dikasih tahu ke rumah sakit. Nah, tiap ada yang kena, di tempat manapun atau disuspek positif, itu tuh ada alert-nya gitu, masuk ke tiap tiap kayak ada yang kena tuh pasti masuk ke HP masing-masing. Canggih juga ya kalau di Korea. Iya, jadi tiap ada yang kena, jadi kita tahu nih jangan ke daerah sini, jangan ke toko ini, di mana yang kena, jam Hmm. berapa, kayak gitu. Oke. Terus pandangan kamu sendiri tentang COVID di Korea gimana? Pandangan aku tentang Covid di Korea tuh, aku salut sih cara penanganan dan betapa takutnya orang Korea sama peraturan, kayak, bukan takut ya, kayak apa ya,
mematuhi banget gitu peraturan dari pemerintah. Jadi sebenarnya bukan karena pemerintahannya yang bagus nanganin ini, bagus, cuman menurut aku sebagian, apanya ya, kontribusinya tuh dari masyarakatnya itu sendiri, kayak mereka patuh banget sama, apa, kayak peraturan dari pemerintah gitu, mereka menghormati gitu. Jadi menurut aku it's fine, nggak terlalu buruk sih di sini coronanya. Oke, kan kamu main sosmed nih ya, kan kamu juga orang Indonesia, kita kan kayak temenan juga di sosial media. Pasti ngeliat lah ya di Instagram atau di sosial media. Mbak, apa sih menurut kamu, ada gak sih perbedaan orang Korea sama Indonesia nanggepin COVID ini? Sebenarnya perbedaannya ya menurut aku tuh cukup signifikan karena menurut aku Indonesia tuh salah satu masyarakatnya, salah satu, negara yang yang bukan nggak takut, kayak nyantai banget ngadepin Covid. Kayak anak mudanya tuh, "Ya udahlah Covid ini masih muda," gitu, masih pada kayak, ya udah nongkrong tuh santai gitu. Kayak keluar-keluar tuh santai, masih nggak peduli akan sekitar, kalau kena yang kena kan bisa ke keluarga atau ke siapa. Jadi kayak Indonesia menurut aku masyarakatnya, beberapa ya, masyarakatnya tuh masih pada bandel, masih pada nganggep Covid tuh ya udah flu doang gitu. Padahal kan bisa nyebabin lebih dari itu gitu. Kalau di Korea, itu orangnya beneran nganggep Covid tuh seriously banget, kayak beneran, "Enggak, ini beneran bahaya." Jadi kayak kalau kata pemerintah lockdown, ya beneran lockdown 2 minggu, nggak ada yang keluar, ya nggak ada yang keluar gitu. Lebih cepat mereka lockdown, menurut aku tuh lebih cepat lockdown, ya lebih cepat juga, menurunnya, karena nggak ada yang bisa nyebarin kan. Mhm. Kalau orang Indo kan maaf ya, maksudnya bukan menjelekkan orang Indo, tapi dalam beberapa news yang aku lihat, ada beberapa orang yang masih bandel gitu, disuruh lockdown masih aja nongkrong, masih aja keluar-keluar, gitu. Menurut aku perbedaannya itu sih, masyarakatnya sih yang beda banget kayak dalam nanggepin Covid-nya. Kalau Indonesia tuh masih nyantai, masih, ya udahlah, masih nggak terlalu mematikan, masih flu doang. Tapi kalau masyarakat Korea tuh sangat sangat ini banget, sangat concern banget gitu dalam hal Covid. Kayak patuh banget gitu peraturan yang Oh, diituin ya. sebenarnya peraturan di Indonesia dan di Korea tuh nggak jauh beda gitu, sama aja, pakai masker, jaga jarak, udah that's it gitu. Tapi karena kalau pas disuruh jangan keluar ya nggak keluar, terus kalau misalkan disuruh pakai masker, ya pakai masker gitu. Jadi kayak lebih cepat menurunnya gitu di Korea. Oh gitu, oke baik baik. Terus selama ini nih ya, corona yang lama banget, yang dikabarinnya cuma Mmm, 3 bulan doang, cara kamu nyesuaiin aktivitas kamu gimana selama corona? eee, sebenarnya aku nggak terlalu yang, eee, harus sampai menyesuaikan banget, sampai berubah drastis. Aku, mungkin orang yang nggak terlalu ngefek dapat efek dari corona tuh enggak, karena kayak aku jarang keluar juga kan. Kalau pakai masker doang mah, ya aku kadang kalau kuliah nggak makeup juga pakai masker ke kampus. Jadi kayak nggak terlalu ada perbedaan dan nggak terlalu harus beradaptasi ya, paling kalau kangen keluar sih, misalkan kangen, ngumpul sih, itu sih yang susah, ngumpul bareng teman-temannya itu kan yang dikangenin. Jadi, ya itu sih paling yang dikangenin, sama paling tempat kuliahan jadi, apa ya, jadi menurut aku lebih susah banget belajar online tuh, lebih nggak masuk, lebih, harus put effort yang lebih, buat kuliahnya daripada yang offline ya. Aku lebih suka offline sih, jadi ketemu, interaksi sama teman, bisa langsung ngerti gitu. Kalau online tuh kayak kayak ada masih lihat HP, masih malas-malas, masih kayak cuman di-mute doang gitu. Lagi dosen nerangin gitu kan ya? Mhm mhm, masih ya tahulah anak muda gitu, kalau dosen nerangin ya udahlah main HP, nggak ketahuan ini gitu kan. Maaf nih kalau nonton. Oke terakhir nih ya, harapan kamu Mhm mhm. corona
corona tuh wujudnya manusia gitu. Kalau corona wujudnya manusia, kamu mau ngomong apa ke dia? Ih, hempas kan. Aduh, udah dong. Aku kayaknya kalau dia manusia ya, kayak bakal, "Udah dong, please," kayak, "Lu nggak kasihan apa orang-orang udah 1 tahun?" Sebenarnya yang kasihan tuh yang tua-tua ini loh, kan lebih rentan. Jadi kayak, ya udahlah kasihan mereka udah tua gitu, kayak biarkan mereka menikmati hidup, sisa hidup dengan damai gitu, nggak usah diganggu terus. Masa mau sampai kapan kamu di sini? Orang-orang lebaran udah pada mudik, lu masa nggak mudik-mudik? Pergian. Benar. I hate you, corona. Udah sih itu doang kayak. Oke, udah cuman segitu doang pertanyaannya. Makasih Armel. Vira, sehat-sehat di sana, yang lancar kuliahnya. Oke.